Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memilih kita sedikit orang yang hadir di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, Jumat subuh, bersama orang-orang yang mulia untuk sesuatu yang mulia, yaitu menyempurnakan qiyamul Ramadan kita. Kemuliaan majelis ini semakin sempurna ketika Allah mengirim para malaikatnya sembari mengamini doa-doa kita. Pramila menika mumpung dihadiri para malaikat, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barakah dan panjang umurnya, sehat semuanya, barakah dan berlimpah rezekinya, salih dan salihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Pepatah zaman now mengatakan hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang, katanya. Pepatah mak-mak yang baru yang membuat hati bergetar bukan jatuh hati tetapi jatuh tempo, katanya. Baik, jamaah rahimahullah, mohon izin pagi ini menyampaikan tentang spirit puasa solusi kehidupan nyata. Para ustadz sebelumnya menyampaikan bahwa target puasa ini la'allakum tattaqun, betul? Agar kita bertakwa. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang berpuasa pasti meningkatkan kualitas takwa? Jawabannya tegas, belum tentu. Tidak secara otomatis, diperlukan syarat. Tidak hanya puasa yang memenuhi tertib ritual atau fikih saja, tetapi juga mampu menangkap pesan spiritual di balik puasa itu. Yang mampu menangkap ini, Imam Al-Ghazali menyebut puasa khusus, waktu khusus, sangat spesial. Apa itu spirit puasa atau spiritualitas puasa? Adalah kompetensi atau kemampuan menghadirkan Allah tidak hanya ketika panjenengan iktikaf di masjid atau di mushola, tidak hanya ketika panjenengan umroh atau puasa, tetapi Allah hadir di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Ayatnya, idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan Muhammad, aku hadir pun dekat. Nah, kompetensi menghadirkan Allah ini akan menimbulkan atau implikasinya akan menjadikan seseorang yang bertakwa, berpuasa itu powerful, pede menghadapi masalah kehidupan nyata ini. Kenapa? Karena bukan sombong, aku kok bukan. Karena pede, karena punya Allah, punya backing Allah yang maha sempurna dengan asmaul husna. Lah orang-orang sekarang itu tak belok sopir-sopir itu ya, mobilnya pede ditulis dekengane orang musafir. Sopir truk yang pede kemelinti ditulis dekengane orang dalam. Dekengan orang dalam itu melalui ini dekengannya Gusti Allah yang maha sempurna dengan asmaul husna. Harusnya pede pok. Kalau kemudian ada mukmin kok tidak pede menghadapi ujian tantangan kehidupan ini, pasti ada something wrong dalam keberimanannya. Punya Allah kok gak pede. Meskipun orang itu tiap malam zikir asmaul husna, pakai tasbih itu sampai merokok gitu ya. Tapi kok tak pede, ada sesuatu yang salah. Lisannya menyebut asma Allah, hatinya gak pede, gak nyambung punya Allah subhanahu wa ta'ala.
Istilah anak muda, Joko sembung naik ojek, gak nyambung, cek blas. Ini bukan sugesti, ini ilmiah. Diteliti oleh David Hawkins dalam disertasi doktor PhD di Amerika. Diterjemahkan bukunya dalam bentuk The Power versus Force. Dia meneliti kekuatan hotspot orang-orang yang dekat dengan Allah dibanding dengan orang-orang yang jauh dari Allah. Orang yang dekat dengan Allah ada energi ketuhanan yang powerful, nilainya 10 pangkat 800 sampai 10 pangkat 1000. Yang jauh dari Allah hanya 10 pangkat 50. Masih ingat kurvanya pangkat eksponensial atau logaritmis matematika SMP? Masih ingat? Kok diem gitu, ani biar gak iso nanti lali gitu. Jadi kurvanya bukan begini tapi naik cepat seret begitu. Artinya orang yang dekat dengan Allah mempunyai kekuatan yang lebih besar ketimbang masalahnya, yang lebih bijak ketimbang kesulitannya. Makanya orang selalu wajahnya sumringah, cerah ceria, tenang, qanaah, penuh harap, begitu orangnya. Meskipun masalahnya besar. Sebaliknya, orang-orang yang jauh dari Allah, suasana kebatinan dalam buku disebut orang-orang itu biasanya putus asa, hopeless, menghina, membenci, apalagi iri hati, SNS, suka melihat orang susah melihat orang senang. Ini ciri-cirinya begitu, diteliti itu, jadi ilmiah. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah mempunyai kekuatan yang powerful. Ini yang mestinya diakses oleh orang yang berpuasa. Rasulullah dengan tegas mengatakan iman itu sederhana, nisfahu asyukru, nisfahu as-sabru. Separuhnya syukur, separuhnya sabar. That's all. Sampai ada dikatakan ada pintu surga namanya pintu syukur, ada pintu surga khusus untuk orang-orang yang pandai bersabar. Masih ingat cerita keluarga ahli surga, modalnya hanya syukur dan sabar. Orang ini orang Timur Tengah, suaminya dari Ethiopia. Orang Ethiopia itu kulitnya hanya 2, kalau nggak hitam ya hitam pol. Yang putih cuma giginya sama matanya, kelop-kelop gitu. Tapi dia punya istri putih cantik dari Palestina. Saking cantiknya sang suami ngeliatin terus kemanapun istrinya pergi sampai salah tingkah. Lalu bertanya, ngapain kok Pak, kok kamu lihatin terus begitu? Kata suaminya, apakah aku tidak boleh menjadi suami yang bersyukur? Ingat kasih saya sehitam ini kok dapat jodoh secantik kamu. Kata istrinya, alhamdulillah Pak, mudah-mudahan ini menjadi tiket kita berdua masuk surga. Papa masuk surga lewat pintu syukur, sedangkan saya masuk surga lewat pintu sabar. Podo surga ini tapi beda pintu ini. Kenapa sabar? Bojo ireng gak ganteng, muat ketik tapi ngamplengan gitu. Nah, pesan moral buat ibu-ibu di belakang, barangkali ada yang bernasib sama dengan ibu Palestina tadi, maka pesan moralnya, Bu, disyukuri, disabari, diopeni, ditelateni. Nek ijek ngamu manjano, kalau mati-mati syukur sabar, dan itu bisa dicapai kalau orang menangkap pesan sederhana di balik puasa. Para sahabat ahli surga, perhatikan, meskipun tidak bisa meniru total seperti Rasulullah, dia cara bersyukurnya itu menjadi pribadi-pribadi yang unggul di salah satu kehidupan yang memang dia mampu untuk itu. Artinya keren di bidang masing-masing. Perhatikan, ada sahabat yang pandai berdagang, kemudian masuk surga karena kedermawanannya. Siapa dia? Lalu adik-adik, siapa dia? Tidak nambah. Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Masuk surga dengan manfaat kedermawanannya. Ada seorang sahabat yang jadi pejabat, mantan preman, tetapi kemudian dia pakai kekuasaannya itu tidak curang untuk membela keadilan dan membela kemiskinan. Masuk surga dengan jabatannya. Siapa dia? Umar bin Khattab.
Jelas. Ada sahabat yang pinter tapi gak bisa golek duit. Ya, siapa dia? Ali bin Abi Thalib, sampai ada sebuah lagu yang memuji Ana Madinatul Ilm wa Aliyun Babuha. Suara siapa itu? Suara saya begitu loh, ragu-ragu gitu. Hadap Ali gitu. Masuk surga dengan ilmunya. Ustaz, kok contoh yang hebat-hebat gitu, yang lain kok. Oke, ada yang keempat, sahabat itu gak pinter, gak berkuasa, orang ganteng, wireng bisa. Tapi kemudian terumpahnya sudah ada di surga. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Semua. Maksud saya, dari 4 contoh ini tidak ada penghalang bagi siapapun, termasuk panjenengan, untuk masuk surganya Allah, asal punya tiketnya dan berani membayar harganya. Apa tiketnya? Bersyukur dengan sungguh-sungguh menjadi pribadi yang unggul tadi. Jadi tidak mediocre, tidak roto-roto, norok buntut, tanggung, opo jari, lundung semprong, elu-elu, kosong gitu ya. Tetapi unggul, cara bersyukur unggul di bidang yang spesifik, bidang apa? Apapun. Mau masuk surga seperti Abu Sufyan, seperti Abdurrahman bin Auf, atau seperti siapa lagi? Umar bin Khattab, seperti Ali bin Abi Thalib, seperti siapa? Bilal bin Rabah, seperti Abu Bakar, seperti Abu Zar, tidak seperti Abu Jahal. Enggak ada. Clear? Ini cara bersyukur. Jadi bukan manusia yang mediocre, tetapi yang kedua, kalaupun kemudian keunggulan itu tidak kita dapatkan, bertubi-tubi banyak ujian dan cobaan, masuk surgalah seperti para sahabat dan para nabi yang dikisahkan banyak ujian. Ada Nabi Ayub, ada Nabi Yunus yang masuk di perut ikan kemudian Nabi Yunus. Kenapa? Bersama Allah menghadapi ujian dan cobaan itu. Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari, penulis buku Al-Hikam, meramu dalam pesan yang sederhana. Kalau penjenengan dapat cobaan ujian yang berat, jangan seperti anjing kalau mau masuk surga. Apa maksudnya? Anjing itu kalau dilempar tulang oleh tuannya, begitu, anjing lari kemana? Rebutan tulang sampai lupa kepada tuan yang melempar tulangnya. Kita manusia beriman. Kalau diuji oleh Allah dengan banyak ujian dan cobaan, jangan menghadapi masalah itu sendirian, apalagi dengan kesombongan akal budi. Lalu bagaimana? Mendekatlah kepada Allah. DP. You know DP? Diam ini kok nggak bisa taruh nih gitu. Mendekatlah kepada Allah, taqarrub ilallah. Nah, Ramadan ini ajang taqarrub, bulan taqarrub, semua tindakan baik kita taqarrub ilallah. Puasanya, takjilnya, tarawihnya, tadarusnya, tahajudnya, apalagi ya semua. Nah, untuk jangan sekedar fikirnya, mintalah kekuatan dari Allah, karena la haula wala quwwata illa billah. Minta pada zat yang melempar masalah tadi, lalu bersama Allah hadapilah masalah. Itulah makna innallaha ma'as-sabirin. Itulah makna wa basyiris sabirin. Itu makna Allah bersama orang-orang yang sabar. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sama dengan penelitian David Hawkins tadi. Orang yang bertakwa, apapun ujian dan cobaannya, sebesar apapun masalahnya, selalu wajahnya itu sumringah, ya, cerah, ceria, bersinar, senyum. Orang manyun koyo bingung betul. Wong kadang-kadang wis gak patek ayu, ora iso guyu, masyaallah. Lah kok welek di borong dhewe, mana gak payu-payu. Maksudnya dodolan opo gak payu. Allah kemudian menegaskan, orang tua kita juga mengingatkan, nak, urip sepisan bebrayan, ojo podo gelem ngamukan, marahan, emosian, sing podo sabar. Barang siapa sing sapa gelem ngamukan, marahan, biasane budal disitan, betul? Budal teng pundi?
budal dan kuburan. Survei membuktikan laki-laki harapan hidupnya lebih pendek ketimbang wanita. Rata-rata Indonesia laki-laki itu umur 65 tahun, wanita tembus 75 tahun. Di depan di rumah ibu mertua saya di Sewulan itu depan Masjid Basyariah itu hampir 1 kilometer kanan kiri rondo kabeh. Tapi tuwek-tuwek ini 80 tahun. Kemana suaminya berangkat duluan. Kenapa rata-rata suami berangkat duluan? Satu, karena suami ngamuan, marahan, emosian. Yang kedua, karena suami terlalu sering diomeli sama istrinya. Makanya cepat mati. Bu, karena itu kalau ngomel dengan suami jangan diterus-terusin, jangan dihabiskan hari ini. Pesan televisi to be continue for tomorrow. Gitu ya. Diteruskan besok lagi supaya bapak umurnya rada dawa kandhane. Kata Hakim, kalau ada orang mukmin kok masih ngamuan, itu pertanda tambahnya ilmu tidak sepadan dengan beban masalah yang dihadapi. Golek duit susah, dodol opo gak payu-payu, sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku. Padha karo perumahan kulo, sing teko akeh tapi sing teko gak tuku-tuku delok. Kemudian diamanahi anak yang wangel, yang ngerti kehidupan susah kok gak tambah ilmu. Makanya ono ngamuan untuk menutupi kekurangan dan kesalahannya. Lanjut, untuk bisa pribadi yang kokoh, kuat, syukur dan sabar tadi, resepnya gali kekuatan sederhana di balik pesan puasa. Kenapa sederhana bisa membuat orang bersabar dan bersyukur? Narasinya mengatakan, Pak Ibu, teh panas manis diminum ketika berbuka puasa, rasanya enak apa enak tenang? Enak tenang. Teh panas manis sama diminum setelah minum madu, rasanya gimana? Hambar, gak ngalor, gak gitu, persis. Kalau kita puasa, ya, terbiasa tirakat, maka kita terbiasa sabar, ya, karena sudah biasa menahan diri, biasa mengendalikan diri, gak ragus, gak arogan, gak ceromohan, kira-kira begitu. Yang kedua, bagaimana bisa membuat orang bersyukur? Berkata, orang-orang yang berpuasa, ya, itu melihat meminum sekedar air putih, nikmatnya luar biasa. Ya. Bandingkan kalau hidup kita nggak pernah berpuasa, namanya bukan nggak pernah tirakat, namanya umbaran. You know umbaran? Diumbar seluruh keinginan yang tak pernah ada habisnya, seperti minum madu. Maka disuguh teh, air putih, kopi, nggak bisa merasakan nikmatnya. Gagal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alih-alih kok mensyukuri, ya, banyak yang tidak sedikit yang menghina rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada disuguh kopi tak patek kental malah ngomel-ngomel. Kopi kok encer koyo uyuh jarang wong Surabaya gitu. Ada begitu? Tidak mensyukuri, malah menghina nikmat Allah. Pramila, kalau sudah sederhana, Allah menjanjikan wa annahu wa aghna wa aqna. Dialah Tuhanmu yang memberikan rezeki kepadamu dari arah manapun dan mencukupkanmu. Pramila, ada janji dari Allah, rezeki itu cukup untuk hidup, meskipun belum tentu cukup untuk membiayai gaya hidup. Cirinya gampang, Ibu. Kalau di rumah masa krisis ini kok banyak gesekan, pertengkaran, percekcokan, ingat hukum Newton waktu SMP. Gesekan berbanding lurus dengan gaya-gaya. Masih ingat? Kalau di rumah banyak gesekan, mungkin uripmu kakean gaya makan, pola penampilan, pola pergaulan, nomor 4 kakean pola. Gitu.
Itu yang membuat hidup serba tidak bisa cukup kona'ah. Nggak percaya, orang tua kita sering berpesan, nak urip iku sak temene sederhana, sing gare ruwet itulah pikiranmu. Betul? Nak urip iku sak temene murah, sing gare larang itulah gengsimu. Betul? Kok gak ngantuk nih? Betul? Ngantuk nopo? Saya praktekkan Bu, ketika di rumah tidak masak, saya pilih beli pecel. Medium seneng lah pecel ya. Ujungnya 7.000 sudah dapat peyek, dapat tempe. Di situ ada jeruan, ada usus, gak berani ngambil karena kolesterol. Ono daging ya gak kepingin karena selilitan. Ya, ono telur ceplok empuk ya gak berani ngambil karena biduran. Ya sudah, sebungkus 7.000 bawa pulang maem sama istri cukup kekenyangan. Berarti per orang berapa? 3.500. Murah apa enggak? Murah. Sing dari larang lah ngemol. 50.000 belum dapat minum. Pertanyaannya, sing ngapain ngemol ya sopo? Kira-kira di rumah hidup ngemol itu gaya hidup. Kalau hidup cukup. Yang sering tidak cukup yang gengsi gaya hidup tadi. Lanjut, Bapak Ibu, untuk bisa syukur, sabar, ya, dan seterusnya itu harus dilatih seperti berpuasa ini. Gak bisa digantikan dengan ceramah tausiah sebulan penuh gak usah puasa. Bisa? Nggak bisa, karena beda. Soft skill. Kalau ceramah itu hard skill. Ceramah, kuliah, sekolah itu how to know, untuk belajar tentang biologi, tentang geografi, tentang sosiologi, tentang sabar dan syukur. How to know, belajar tentang. Nah, kalau soft skill puasa ini belajar menjadi how to do, menjadi lebih syukur, lebih sabar, lebih bertakwa, lebih tahan banting. Karena itu harus dilatih, tidak bisa diceramahkan. Yang saya, siapa yang pengen anaknya tahan banting? Semua tahu resep supaya anak tahan banting? Dibanting, sesuai dengan perkembangan usianya. Nggak bisa diceramai. Nah, kalau besok besar tahan banting ya, begitu? Nggak bisa. Itulah kekuatan latihan di balik puasa ini. Nah, kalau anak-anak kita belum bisa diajak sederhana, sedikit harus dipaksa ibu-ibu. Saya juga sering memaksa anak-anak. Nah, masakan ibumu itu statusnya enak atau enak tenang. Cocok di maem, gak cocok gak usah nyocok. Kalau kamu nyocok, kamu tidak hanya menghina Allah, kamu menghina ibumu. Kayak jam 3 olah-olah isah-isah ya. Umbah-umbah ngupani bocah-bocah karek nemplok kok nyocok. Kalau nggak cocok anak-anak neng dapur gawe mie goreng dewe-dewe. Nggih, resikone bapak ya kaleh nyocok kira-kira itu. Untungnya saya sendiri kalau maem nggak suka iwak-iwakan. Kalau iwak temenan biasanya rada doyan ya. Iwak plastik, iwak kertas itu nggak begitu cocok ya. Paling suka itu lodeh terel, sambal terasi, tempe goreng, plus jangan lupa harus ada ikan asin ya. Potong 4, ngambil 1 aja nggak berani nambah mergo hasilnya karuan. Betul? Potongan berikutnya untuk besok lusa plus brindrang terel pentol. Mantep nikmatnya. Dijamin tidak ada kolesterol asal tidak dicek di laboratorium. Betul? Bapak Ibu, biar begitu yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, puasa spirit ini bisa sehat karena hari ini banyak anak-anak muda yang stroke bukan karena penyakit tetapi karena perbedaan yang cukup tajam antara stroke gaji dibanding stroke belanjanya. Akhirnya stroke temenan ya. Kalau ada kata yang kasar yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata orang Jawa, kasar-kasar parut itu manfaati, nek halus-halusi lumut terkadang malah meleseti. Tapi nek kasar-kasar janggut, kata para istri ngangen. Nek ijik no, nek tuwek rodok gilani.
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Iswa berapa nih Bro? 7 Pak. Mati gini Pak, aku baru. Amin.